Di sini saya ingin membahas tentang komunikasi di tempat kerja. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi apa yang diperlukan di tempat kerja? Untuk memahami hal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu arti kata komunikasi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian komunikasi di tempat kerja. Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh pegawai untuk kegiatan di kantor atau tata usaha. Tujuan menerapkan keterampilan berkomunikasi adalah untuk dapat menyesuaikan diri dengan sesama pegawai, pimpinan, dan lingkungan tempat kerja guna mewujudkan hubungan yang baik di kantor. Istilah komunikasi pertama kali berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti sama, atau communicare yang berarti membuat sama. Dari kata tersebut muncul kata komunitas atau community yang bermakna kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, sebelum berkomunikasi, tentukan terlebih dahulu sasaran komunitasnya sebagai dasar untuk memperoleh pengertian yang sama. Dalam bahasa Inggris, kata communication memiliki arti suatu pertukaran informasi, ide-ide, atau konsep perasaan. Berikut definisi komunikasi menurut beberapa ahli. Menurut Harwood Laswell, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Who says what? In which channel? To whom? With what effect? Menurut Keith Davis, dalam bukunya Human Relation at Work, dijelaskan bahwa komunikasi adalah proses jalur informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Menurut Dr. Phil Astrid S. Susanto, dalam bukunya Komunikasi dalam Teori dan Praktek, ia mengatakan bahwa komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti. Menurut Carl L. Hopland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, untuk mengubah perilaku orang lain atau khalayak. Menurut Gerard R. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Menurut Profesor Dr. Alo Liliwery, komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari suatu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian warta, pesan, atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan kesamaan pengertian. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang komponen komunikasi. Komponen yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan informasi atau pesan. Komponen yang kedua adalah komunikan atau communicator, yaitu orang yang menerima informasi atau pesan. Nah, komunikator dan komunikan dapat berupa perorangan atau kelompok loh. Komponen yang ketiga adalah pesan atau message, yaitu berita yang mengandung arti atau inti berita yang disampaikan oleh komunikator yang berupa lambang-lambang. Lambang komunikasi dapat berupa gambar, warna, bahasa, sandi,
tulisan, dan lain-lain. Komponen yang keempat adalah saluran atau media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang kelima adalah respon atau feedback, yaitu tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jenis-jenis respon atau tanggapan dari komunikan. Zero feedback, yakni feedback yang diterima komunikator dari komunikan tetapi tidak dapat dimengerti oleh komunikator. Respon ini terjadi apabila penggunaan istilah bahasa yang tidak sepaham. Positif feedback, yakni pesan yang diterima dapat dimengerti oleh komunikan dan mencapai persetujuan sehingga komunikan bersedia berpartisipasi untuk memenuhi ajakan atau terjadi saling pengertian. Netral feedback, yakni feedback yang tidak memihak, artinya respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator tidak mendukung ataupun menentang. Yang terakhir, negatif feedback, yakni respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator bersifat merugikan atau memojokkan komunikator. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi adalah langkah-langkah pertukaran informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dalam usaha mencapai satu pengertian. Yang pertama, komunikator menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan. Selanjutnya, komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi yang biasa disebut encoding untuk menyatakan maksud dalam bentuk lambang-lambang. Biasanya lambang-lambang ini berupa gambar, warna, bahasa sandi, tulisan, dan lain-lain. Selanjutnya, lambang-lambang tersebut disalurkan melalui media. Selanjutnya, komunikan menguraikan atau menafsirkan lambang-lambang atau disebut decoding yang dikirimkan oleh komunikator sehingga mempunyai makna atau arti. Yang terakhir, komunikan memberi tanggapan atau feedback terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator sehingga komunikator dapat menganalisis apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh komunikator. Karena dalam proses komunikasi sangat terjadi hambatan-hambatan. Yang terakhir, saya ingin menjelaskan tentang fungsi komunikasi. Berikut pendapat menurut para ahli komunikasi tentang fungsi komunikasi. Menurut Rudolf F. Verdeber, mengemukakan bahwa komunikasi memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi sosial, yaitu komunikasi bertujuan untuk kesenangan, menunjukkan ikatan dengan orang lain, serta membangun dan memelihara hubungan. Yang kedua, fungsi kedua sebagai pengambilan keputusan. Artinya, komunikasi dapat memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada suatu saat tertentu. Menurut Onong Ujjana Effendi dalam buku Dimensi-Dimensi Komunikasi tahun 1986 ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat atau public information. Perilaku menerima informasi merupakan perilaku alamiah masyarakat dengan menerima informasi yang benar serta akan merasa aman dan tentram. Informasi akurat diperlukan oleh beberapa bagian masyarakat sebagai bahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, mendidik masyarakat atau public education. Kegiatan komunikasi pada masyarakat dengan memberikan berbagai informasi agar masyarakat menjadi lebih baik, maju, dan berkembang kebudayaannya. Dalam arti luas, memberikan berbagai informasi yang dapat menambah kemajuan masyarakat dengan tatanan komunikasi massa. Dalam arti sempit, memberikan berbagai informasi dan ilmu pengetahuan melalui berbagai komunikasi kelompok pada pertemuan-pertemuan, kelas-kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat atau public persuasion.
Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dapat dijadikan sebagai saran untuk mempengaruhi masyarakat ke arah perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan. Contoh, mempengaruhi masyarakat untuk mendukung salah satu calon dalam pemilu melalui kampanye di berbagai media massa, pamflet, dan spanduk. Yang keempat, menghibur masyarakat atau public entertainment. Perilaku masyarakat dalam menerima informasi juga untuk menghibur masyarakat melalui sarana seni hiburan. Menurut William E. Gordon, komunikasi memiliki 4 fungsi yang sangat penting. Yang pertama, komunikasi sosial. Fungsi komunikasi dalam komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi dilakukan untuk memenuhi diri, merasa terhibur, nyaman, dan tentram dengan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi sebagai komunikasi ekspresif bertujuan untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi. Perasaan-perasaan seperti sayang, sedih, marah dapat disampaikan secara verbal, tapi komunikasi ekspresif umumnya dilakukan secara nonverbal. Contohnya, ungkapan sayang seorang ibu kepada anaknya dengan membelai kepala anaknya. Selain secara verbal dan non-verbal, juga dapat disampaikan melalui tarian, musik, atau teater yang mengekspresikan perasaan pembuatnya. Yang ketiga, komunikasi ritual. Komunikasi dalam komunikasi ritual dilakukan secara kolektif oleh suatu kelompok atau komunitas. Komunikasi ini dapat berupa upacara-upacara seperti upacara kematian, siraman, pernikahan, dan sebagainya. Komunikasi ritual menegaskan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, suku, bangsa, ideologi, atau agama mereka. Hal yang terpenting dalam ritual ini adanya perasaan senasib dan sepenanggungan serta perasaan terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri. Yang terakhir, komunikasi instrumental memiliki tujuan yang bersifat membujuk yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan. Dalam komunikasi ini, pembaca menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa informasi atau pesan yang ia sampaikan memang layak untuk diketahui. Fungsi lainnya untuk menghibur yang secara tidak langsung membujuk khalayak untuk melupakan persoalan hidup mereka. Nah, itulah pembahasan tentang komunikasi di tempat kerja yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching this video. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tujuan komunikasi menurut Dan B. Curtis dalam buku Komunikasi Bisnis Profesional pada tahun 1996. Yang pertama, memberikan informasi kepada para klien, kolega bawahan, dan pimpinan. 2. Menolong orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, atau berusaha memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan. 3. Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 4. Semakin tinggi kedudukan atau status seseorang, semakin penting keahlian teknik dalam berkomunikasi untuk meminta data kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan. Yang terakhir, mengevaluasi perilaku secara efektif. Nah, yaitu seperti penilaian untuk mengetahui hal-hal yang akan mereka lakukan setelah menerima pesan atau informasi. Sedangkan tujuan komunikasi menurut Onong Ujana Effendi dalam buku Dimensi-Dimensi Komunikasi pada tahun 1986. Nah, yang pertama, perubahan dan partisipasi sosial, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat yang tujuannya agar kita mau mendukung dan ikut terhadap tujuan yang akan disampaikan.
Yang kedua, perubahan sikap, yaitu kita memberikan informasi kepada masyarakat dengan tujuannya agar kita akan mengubah sikap. Yang ketiga, perubahan pendapat, yaitu berbagai memberikan informasi dengan masyarakat yang tujuannya untuk mengubah pendapat kita dan persepsi sesuai yang akan kita sampaikan. Yang keempat, perubahan perilaku, yaitu memberikan berbagai informasi pada kita tujuannya agar bisa mengubah perilaku. Jenis-jenis komunikasi. Banyak ahli komunikasi mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteks atau situasinya. Klasifikasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, biasanya komunikasi ini berlangsung ketika seseorang beraktivitas. Contohnya seperti berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan berimajinasi secara kreatif. Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi ini kita melakukan dengan tatap muka dengan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung. Nah, bentuk khusus dari komunikasi ini adalah komunikasi diadik, yaitu komunikasinya yang melibatkan kedua belah pihak dalam jarak dekat. Yang ketiga, komunikasi kelompok atau group communication. Interaksi di dalam kelompok ini tujuannya untuk saling mengenal, memandang mereka sebagai bagian dari kelompoknya, dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat, komunikasi publik atau public communication. Komunikasi ini terjadi antara seseorang pembicara dengan jumlah besar yang tidak bisa dikenal satu persatu. Contoh, komunikasi ini adalah pidato, ceramah, dan kuliah. Yang kelima, komunikasi organisasi atau organization communication. Komunikasi ini bersifat formal maupun informal. Komunikasi ini juga lebih besar dari komunikasi kelompok. Komunikasi formal di tempat kerja adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yaitu kayak secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi teman sejawat. Yang keenam, komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi ini kita menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik yang dikelola suatu negara atau orang yang dilembagakan. Apa sih faktor-faktor komunikasi itu? Nah, yang pertama, faktor-faktor penunjuk keberhasilan komunikasi. A. Dilihat dari sudut komunikator. Pertama, kecakapan komunikator. Nah, kita harus menguasai cara untuk menyampaikan buah pikiran atau ide atau gagasan secara lisan maupun tertulis. Cakap untuk membangkitkan minat dan menarik perhatian komunikan. Yang kedua, sikap komunikator. Dalam menyampaikan informasi, seorang komunikator harus tegas, terbuka simpatik, dan rendah hati untuk membangkitkan kepercayaan komunikan. Nah, yang ketiga, pengetahuan komunikator. Seseorang komunikator yang mempunyai wawasan atau pengetahuan yang luas, dia akan mudah menyampaikan ide atau gagasannya kepada komunikan. Yang keempat,
keadaan fisik komunikator, seperti seorang komunikan yang memiliki suara yang jelas dalam menyampaikan informasi yang akan disampaikan lebih mudah dipahami si komunikan. Nah, yang terakhir, sistem sosial. Seseorang komunikator harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat dimanapun dia berbicara. Sedangkan dilihat dari sudut komunikan, yang pertama, kecakapan komunikan harus mempunyai kecakapan untuk mendengarkan dan menanggapi pembicaraan agar mencapai tujuannya. Nah, yang kedua, sikap komunikan harus memiliki sikap perhatian, simpati, dan rendah hati dalam mendengarkan informasi yang disampaikan si komunikator. Yang ketiga, pengetahuan komunikan yang memiliki wawasan yang luas akan lebih cepat memahami yang disampaikan si komunikator. Yang keempat, keadaan fisik komunikan. Komunikan dipengaruhi oleh keadaan fisik dalam menerima informasi seperti pendengaran, penglihatan, ataupun indera lainnya. Nah, yang kelima, sistem sosial. Harus memahami dengan siapa dia berbicara dan akan memahami materi yang dibicarakan si komunikator. Yang kedua, apa aja sih faktor-faktor penghambat komunikasi? Nah, yang pertama, kurang cakap. Cara mengatasi seorang komunikator harus belajar untuk berbicara, atau menulis seorang komunikan harus belajar mendengarkan yang disampaikan si komunikator. Dua, sikap yang kurang tepat. Cara mengatasinya antara si komunikator dengan si komunikan harus menjalin sikap yang kooperatif sehingga proses komunikasi mencapai tujuan. Yang ketiga, kurang pengetahuan. Cara mengatasi komunikator menyesuaikan pengetahuan komunikan dalam menyampaikan informasi sehingga komunikan mengerti yang disampaikan si komunikator. Yang keempat, kurang memahami sistem sosial. Nah, cara mengatasi kedua belah pihak harus memahami kebiasaan dan menyesuaikan diri. Yang kelima, kecurigaan yang tidak beralasan. Cara mengatasinya dengan menumbuhkan sikap saling mempercayai antara komunikator dan komunikan. Yang keenam, kesalahan bahasa atau semantik. Nah, cara mengatasinya dengan menggunakan istilah bahasa yang tidak memiliki arti ganda. Yang ketujuh, jarak fisik. Untuk mengatasinya, digunakan media komunikasi jarak jauh seperti telepon ponsel dan surel. Yang kedelapan, keterbatasan indera. Nah, cara mengatasinya dengan dipikirkan cara yang tepat agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yang kesembilan, verbalistis. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan alat peraga. Nah, yang terakhir, komunikasi satu arah. Untuk mengatasinya dengan melibatkan komunikan dalam proses komunikasi sehingga terjadi komunikasi timbal balik.